down, I know you got me, baby. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas terang pada multilayer switch, dan di video kali ini kita akan membahas dynamic terang protokol yang disingkat menjadi DTP. Di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya mode terang dan mode akses. Mode akses itu artinya menuju end device. Untuk terang itu menuju pada switch ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan belajar dinamik terang protokol, yaitu kita akan mendapatkan mode yang baru, yaitu mode tersebut ada yang namanya dynamic auto dan juga dynamic desirable. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel DTP. Nah, di sini dynamic auto ketemu dynamic auto akan menjadi mode akses. Jika dynamic auto bertemu dynamic desirable, maka akan menjadi terang, dan dynamic auto bertemu terang akan menjadi terang, dan dynamic auto bertemu akses akan menjadi akses. Oke, contoh misalnya di sini kita mempunyai dua switch lalu terhubung dengan kabel. Misalnya saja ini switch 1 dan ini switch 2. Kemudian kita konfigurasi di switch 1 dynamic desirable, lalu di switch 2-nya itu kita konfigurasi dynamic auto. Maka di sini akan menjadi terang ya teman-teman. Oke, contoh selanjutnya di switch 1 ini kita konfigurasi menjadi terang, lalu di switch 2 kita konfigurasi menjadi akses. Nah, maka kabel ini menjadi not recommended, yang artinya tidak disarankan ya teman-teman. Jadi dari tabel ini kita dapat kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, lalu untuk dynamic desirable sifatnya itu mengajak, terang sifatnya memaksa, dan untuk akses sifatnya juga memaksa. Nah, di sini teman-teman bisa dipahami ya, bahwa misalkan dynamic auto artinya itu menunggu bertemu dengan dynamic desirable yang artinya terang, maka akan menjadi terang juga. Misal di switch satunya melakukan dynamic auto atau menunggu, lalu bertemu terang, maka akan menjadi terang. Dan itu artinya switch 2 memaksa switch 1 menjadi terang. Oke, untuk teori dynamic terang protokol kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Di video selanjutnya kita akan praktik DTP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar DTP atau Dynamic Tracking Protocol, dan di video kali ini kita akan praktik apa itu DTP. Oke, misalkan di sini masukkan dua switch dan hubungkan dengan kabel. Nah, di sini itu orange ya teman-teman. Kalian bisa tekan fast forward untuk mempercepatnya. Dan di sini bisa dilihat sudah hijau ya teman-teman, yang artinya menyala. Oke, setelah itu kita akan coba konfigurasinya. Nah, di sini switch 3 itu terhubung dengan switch 4 dengan FA01. Sebelum konfigurasinya, kita lihat dulu mode yang dipakai default pada switchnya. Oke, kita langsung masuk pada mode privilege untuk melihat mode apa yang dipakai di switch 3 ini. Kita akan coba ketikkan komennya show interface FA01 switch port. Oke, kita scroll ke atas. Nah, di sini akan ada administrative mode dan juga operational mode. Nah, administrative mode itu dynamic auto dan operational modenya itu static access. Administrative mode adalah mode yang kita konfigurasikan dan operational mode adalah hasilnya.
atau mode yang dijalankannya ya teman-teman. Nah, by default pada switch tersebut adalah modenya Dynamic Auto dan hasilnya Static Access. Artinya di sini switch 4 dynamic ketemu dynamic menjadi static access atau akses. Kita coba di switch 4, kita coba lihat mode yang dipakai defaultnya. So, interface FA01 switch port. Teman-teman bisa lihat bahwa defaultnya dynamic auto dan hasilnya menjadi akses. Menunggu ketemu menunggu artinya ya sama-sama menunggu ya teman-teman, jadi akses. Di sini kita akan coba konfigurasi pada switch 4 yaitu dynamic disable. Oke, kita langsung saja show NFT, lalu masuk pada interface-nya, interface FA01, kemudian switch port mode dynamic disable. Oke, lalu coba kita lihat do show interface FA01 switch port. Nah, bisa dilihat di switch 4 kita konfigurasi menjadi dynamic disable, artinya mengajak menjadi terang. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya menjadi terang atau mode yang dijalankannya adalah terang di switch 4. Selanjutnya kita coba lihat di switch 3, show interface FA01 switch port. Di sini menunggu dynamic auto itu, dan di sini hasilnya akan terang. Artinya menunggu ketemu yang mengajak, artinya hasilnya yang akan diajaknya yaitu terang. Oke, kita akan coba untuk konfigurasi lagi di switch 3 menjadi terang. Masuk pada global configuration, kemudian interface FA01, kemudian switch port mode terang, do show interface FA01 switch port. Nah, di sini bisa dilihat switch 3 artinya memaksa menjadi terang, lalu switch 4 mengajak menjadi terang, artinya akan menjadi terang juga ya teman-teman. Kita coba lihat do show interface FA01 switch port. Bisa dilihat sekarang operational modenya sudah menjadi terang. Oke, pada video selanjutnya kita akan coba belajar tagged dan untagged. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar trunking DTP. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang namanya tagged dan untagged. Sebelum itu kita masuk dulu pada mode simulation. Di sini kita akan mencoba mengirimkan paket ya teman-teman. Misal dari ruangan 2 akan mengirimkan paket ke ruangan 3, yaitu dari PC 10 ke PC 16. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP, kemudian PC 10 akan mengirimkan ke switch dan switch akan nge-broadcast lalu dikirimkan. Teman-teman bisa lihat paket yang dikirimkan dari switch menuju switch lagi itu artinya adalah tagged, atau bisa dilihat di sini bahwa paket tersebut ada yang namanya .1Q. Nah, .1Q ini artinya tagged ya teman-teman, atau ditandai. Nah, intinya tagged itu yang di paket ARP-nya ada .1Q, dan untuk untagged itu di paket ARP-nya tidak ada .1Q-nya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan belajar yang namanya native VLAN. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tagged dan untagged. Oke, kita buka dulu switch satunya. Pada switch 1 kita lihat dulu interface-nya, yaitu show interface terang. Nah, pada switch 1 ada interface FA07 yang terang, artinya dihubungkan pada switch di ruangan kedua. Pada command show interface terang
ini ada pemberitahuan native VLAN, dan by default native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Oke, kita bisa cek juga pada switch 2. Kita ketik show interface trunk. Pada switch 2 ini ada dua interface yang ditahankan, yaitu FA07 dan FA08. Nah, FA07 itu yang mengarah ke switch ruangan 1, dan FA08 itu mengarah switch yang ada di ruangan 3. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini native VLAN-nya itu 1, artinya default native VLAN-nya adalah 1. Apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Ya teman-teman, kemarin kita sudah belajar, misalkan pada PC 1, VLAN 10 akan mengirimkan paket ke PC 7 di VLAN 10 juga. Nah, pada saat mengirimkan paket dari switch menuju switch lagi, itu ada yang namanya tag, yaitu ada yang namanya .1Q. Nah, untuk native VLAN tersebut, misalkan di sini VLAN-nya 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1 juga, karena native VLAN-nya itu sama-sama 1, maka tidak perlu tag ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu mengenai native VLAN. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba mengganti native VLAN tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba mengganti native VLAN-nya. Kan di video kemarin kita sudah membahas apa itu native VLAN. Misalkan kita mengganti native VLAN-nya menjadi VLAN 10 atau VLAN 20. Oke, kita langsung saja pada switch ruangan kedua. Kita masuk pada global configuration. Kita masuk pada interface FA08 yang terhubung pada ruangan ketiga. Oke, kita ketik switch port trunk native VLAN. Nah, VLAN berapa yang mau dinatifkan? Oke, kita coba VLAN 20. Kemudian kita coba cek do show interface trunk. Dan di sini bisa dilihat FA08 native VLAN-nya menjadi 20 ya teman-teman. Kita coba config lagi pada switch di ruangan ketiga. Kita masuk pada mode global configuration. Kita masukkan interface berapa yang terhubung pada ruangan 2. Itu interface FA07. Kemudian switch port trunk native VLAN 20. Setelah itu kita coba lihat do show interface trunk. Dan bisa dilihat sendiri di sini FA07 native VLAN-nya sudah 20. Oke, sekarang kita coba kirimkan paket. Kita masuk pada tab simulation. Kita coba misal dari PC 12 ke PC 16. Dari PC 12 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan dikirimkan ke switch lagi. Kita coba cek. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang tidak ada tagnya. Nah, itu fungsinya dari native VLAN ya teman-teman. Artinya native VLAN itu tidak perlu tag. Oke, sekarang kita akan coba mengembalikan native VLAN. Kita coba delete terlebih dahulu. Kita masuk pada switch di ruangan 3. Kita exit. Oke, kita masuk pada interface yang masuk pada switch ruangan kedua, yaitu interface FA07. Kemudian switch port trunk native VLAN 1. Itu untuk switch yang ketiga. Selanjutnya kita coba ke switch yang di ruangan kedua. Lalu masuk interface FA08.
kemudian switch port terang native VLAN 1. Dan coba kita cek do show interface terang. Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman, sekarang sudah kembali ke defaultnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi inter VLAN routing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.